Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan makalah yang telah kami buat dengan judul Analisis Biomolekuler, Bioinformatik, Potensi Farmaseutikal, Neurostical, dan Kosmetikal mikroalga dari sampel ketiga, yaitu Tetradesmus obligus. Nah, di mana makalah ini membahas bagaimana identifikasi mikroalga yang dilakukan menggunakan pendekatan biomolekuler dan bioinformatika. Nah, khususnya itu melalui analisis gen 18 sRNA, BLAST, dan rekonstruksi pohon filogenetik. Nah, selain itu juga kami juga membahas potensi senyawa bioaktif yang dari mikroalga untuk aplikasi kesehatan, pangan, fungsional, dan kosmetik modern, di mana mikroalga saat ini menjadi salah satu sumber daya hayati yang sangat penting dalam bioteknologi karena mampu menghasilkan berbagai metabolit bernilai ekonomi tinggi seperti lipid, protein, dan keratonoid. Nah, mungkin itu saja yang saya dapat bahas. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman yang lainnya. Baiklah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari mikroalga. Mikroalga merupakan organisme fotosintetik mikroskopis yang memiliki peran penting sebagai produsen primer dalam ekosistem perairan. Selain berperan dalam lingkungan, mikroalga juga memiliki potensi besar dalam industri bioteknologi modern. Dibandingkan dengan tanaman darat, mikroalga memiliki beberapa keunggulan seperti pertumbuhan yang cepat, efisiensi penyerapan karbon yang tinggi, dan dapat dibudidayakan pada lahan dan pertanian. Namun, identifikasi spesies mikroalga secara morfologi sering mengalami kesalahan karena banyak spesies yang memiliki bentuk yang mirip, sehingga kesalahan identifikasi ini dapat menyebabkan ketidaksesuaian profil metabolit yang dihasilkan. Oleh karena itu diperlukan pendekatan biomolekular menggunakan marker genetik seperti gen 18S RNA untuk memastikan identitas spesies secara lebih akurat. Selain itu, meningkatnya kebutuhan industri terhadap senyawa alami seperti antioksidan, omega 3, dan pigmen karotenoid membuat penelitian terhadap mikroalga semakin penting. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai identifikasi masalah, tujuan, dan ruang lingkup penelitian oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Dari latar belakang yang sudah disebutkan tadi, terdapat beberapa identifikasi masalah dalam penelitian ini. Yang pertama itu metode dari identifikasi morfologi mikroalga itu menggunakan metode yang resolusinya itu rendah sehingga data yang didapatkan tidak cukup akurat. Lalu yang kedua, banyak penelitian yang mengenai potensi dari mikroalga itu tidak menggunakan validasi yang akurat. Lalu yang ketiga yaitu adalah tidak minimnya informasi mengenai hubungan antara taksonomi mikroalga dengan efektivitas dari senyawa bioaktifnya. Lalu yang keempat yaitu adalah pemanfaatan database bioinformatika mengenai untuk memvalidasi mikroalga masih minim dan belum optimal. Lalu dari permasalahan ini, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan memvalidasi identitas dari sampel ketiga menggunakan teknik BLAST dan analisis bioinformatika, mengonstruksi pohon filogenetik serta mengevaluasi potensi metabolit sekundernya dalam bidang farmaseutikal, nutraseutikal, dan kosmeutikal. Nah, ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada satu sampel mikroalga
yaitu sampel 3, menggunakan database NCBI, yang mana database-nya itu diambil dari GenBank dan AlgaeBase sebagai referensi utama. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai biologi dan taksonomi dari mikroalga. Selanjutnya, biologi taksonomi mikroalga. Mikroalga merupakan organisme fotosintetik uniseluler yang sangat beragam dan tersebar luas di lingkungan perairan. Secara taksonomi, mikroalga mencakup kelompok prokariot seperti Cyanobacteria dan kelompok eukariot seperti Chlorophyta dan Pachylariophyta. Mikroalga memiliki morfologi yang bervariasi mulai dari bentuk bulat, oval, hingga memanjang. Struktur selnya umumnya memiliki kloroplas yang berfungsi untuk fotosintesis. Dalam aspek fisiologi, mikroalga mampu beradaptasi terhadap perubahan lingkungan dengan mengatur produksi pigmen, fotosintesis, dan metabolisme tertentu. Reproduksi mikroalga dapat berlangsung secara aseksual melalui pembelahan biner maupun secara seksual saat mengalami stres lingkungan. Keanekaragaman genetik dan kemampuan adaptasi inilah yang membuat mikroalga sangat potensial untuk dikembangkan dalam bidang bioteknologi. Selanjutnya akan dibahas mengenai biomolekular dan biomorfomatik mikroalga. Baik, saya akan menjelaskan tentang biomolekuler dan bioinformatik. Analisis biomolekuler dilakukan menggunakan marker genetik untuk meningkatkan akurasi identifikasi spesies. Dalam penelitian ini digunakan gen 18S ribosomal RNA atau 18S rRNA sebagai marker molekuler utama karena memiliki tingkat konservasi yang tinggi pada mikroalga eukariotik. Tahapan identifikasi dimulai dari ekstraksi data sequence DNA, kemudian dilakukan analisis menggunakan BLAST atau Basic Local Alignment Search Tool untuk membandingkan sequence sampel dengan database global di NCBI. Setelah itu dilakukan multiple sequence alignment menggunakan algoritma Meskel dan rekonstruksi pohon filogenetik menggunakan software Mega 12. Metode filogenetik yang digunakan adalah maksimum likelihood dengan uji bootstrap sebanyak 1000 kali pengulangan untuk memastikan kekuatan hubungan kekerabatan evolusioner. Pendekatan bioinformatik ini memungkinkan identifikasi spesies dilakukan dengan lebih presisi dibandingkan hanya menggunakan pengamatan morfologi. Selanjutnya akan dibahas mengenai metabolit bioaktif mikroalga. Baik, di sini saya akan menjelaskan metabolit bioaktif mikroalga. Nah, mikroalga mampu menghasilkan berbagai metabolit bioaktif yang bernilai tinggi. Nah, selanjutnya setelah satu metabolit utama adalah karotenoid seperti lutein dan astakantin yang memiliki aktivitas antioksidan tinggi. Selain itu, mikroalga juga menghasilkan polyunsaturated fatty acid atau PUPA seperti omega 3 dan omega 6 yang bermanfaat bagi kesehatan manusia. Nah, produk metabolit dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan seperti intensitas cahaya, suhu, dan kesediaan nitrogen. Nah, pada kondisi stretch lingkungan, mikroalga cenderung meningkatkan produk lipid dan pigmen bioaktif sebagai mekanisme pertahanan. Nah, karena itulah mikroalga dianggap sebagai pabrik biologis alami yang potensi untuk menghasilkan bahan baku fermentasi pangan fungsional dan kosmetik. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama
sharing di sini saya akan menjelaskan metode penelitiannya, di mana penelitian ini dilakukan secara berbasis komputer digital dan analisis yang dilakukan menggunakan metode perangkat lunak yaitu Mega-12, database NCBI GenBank dan juga PubCheck, di mana bahan utama penelitian berupa data sequence DNA sampel 3 dalam format pasta dengan panjang sekitar 480 pasangan basah. Pada tahap penelitian ini dimulai dari pemeriksaan kualitas sequence dan dilanjutkan dengan pencarian homologi menggunakan Plex, di mana data ini hasil Plex dianalisis berdasarkan nilai presentase, identitas dan value dan juga query cover. Dan selanjutnya itu dilakukan penyusunan pohon filogenetik menggunakan metode maksimum dengan likelihood dengan modul substitusinya itu Tamura-Nei dan Bootstrap 1000 iterasi, di mana selain itu dilakukan juga kajian literatur sistematis untuk mengevaluasi bagaimana potensi bioaktif dan spesiesnya dan teori identifikasi. Dan selanjutnya akan dijelaskan mengenai hasil karakteristik dan morfologi sampel 3. Sekian dari saya, terima kasih. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa sampel 3 memiliki karakteristik yang sesuai dengan genus Tetradesmus. Sel vegetatif berbentuk elips memanjang dan menyerupai gelondong dengan ukuran sekitar 4 hingga 12 mikrometer. Salah satu ciri khas utama adalah pembentukan koloni yang disebut xenobium yang tersusun dari 4 hingga 8 sel dalam satu bidang. Dinding sel tampak rigid dan kaku karena adanya lapisan selulosa dan matriks polimer kompleks. Di dalam sel, terdapat kloroplast parietal tunggal dan pianoid yang berfungsi dalam proses fiksasi karbon. Sampel ini juga bersifat non-motil karena tidak memiliki flagella. Karakteristik morfologi tersebut mendukung dugaan bahwa sampel 3 termasuk dalam spesies Tetradesmus obliquus. Selanjutnya akan dibahas hasil analisis bioinformatik dan filogenetik. Yaitu analisis BLAST dan filogenetik. Hasil analisis BLAST menunjukkan bahwa sampel 3 memiliki tingkat kemiripan sebesar 99,88% dengan spesies Tetradesmus obliquus. Nilai evaluate query cover mencapai 100% yang menunjukkan seluruh bagian sequence berhasil dicocokkan dengan database referensi. Pohon filogenetik yang direkonstruksi menggunakan metode maksimum likelihood menunjukkan bahwa sampel 3 berada dalam satu clade monophyletic bersama galur referensi Tetradesmus obliquus. Posisi tersebut diperkuat dengan nilai Bootstrap tinggi sehingga hubungan keberatannya sangat meyakinkan. Sementara itu, Scenedemus acutus digunakan sebagai outgrowth dan terpisah secara evolusioner. Berdasarkan hasil tersebut, sampel 3 dapat dikonfirmasi sebagai Tetradesmus obliquus. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai potensi bioaktif dan aplikasinya. Potensi farmaseutikal, nutraceutikal, dan kosmetikal. Tetradesmus obliquus memiliki berbagai senyawa bioaktif yang berpotensi diaplikasikan dalam berbagai bidang industri. Dalam bidang farmaseutikal, ekstraknya memiliki aktivitas antibakteri terhadap bakteri patogen seperti Staphylococcus aureus. Kandungan lutein dan astaxanthin juga berfungsi sebagai antioksida dan neuroprotektif yang mampu melindungi retina mata dari stres oksidatif. Dalam bidang nutraceutikal, mikroalga ini kaya protein, lipid, omega 3 dan omega 6 serta asam amino esensial sebagai potensial digunakan sebagai bahan pangan fungsional dan suplemen nutrisi. Sedangkan pada bidang kosmetikal, kandungan
fenolik, flavonoid, dan karotenoid mampu menghambat kerusakan kolagen kulit, menyerap radiasi UV, dan menjaga kelembapan epidermis. Karena itu, Tetradermus obliquus memiliki prospek besar sebagai bahan baku produk kesehatan kecantikan modern. Selanjutnya akan disampaikan kesimpulan dan saran penelitian. Baik, saya Freddy Tamasyaduha. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari video ini. Berdasarkan hasil analisis sampel ketiga, didapatkan identifikasi spesies Tetradermus obliquus, yang dimana tingkat kemiripannya 99,88%. Selain itu, spesies ini juga berpotensi dalam menghasilkan lipid, uva, dan karotenoid yang dapat dimanfaatkan sebagai nutraceutical, pharmaceutical, dan cosmetical. Sekian dari video penjelasan saya. Terima kasih.